Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Surah Bajol. Kali ini kami akan membawakan sebuah cerita horor. Ketika seseorang mencari batu penglaris hingga dia masuk ke alam jin. Kalau sudah kaya, aku mau beli 20 angkot buat usaha. Aku ingin kaya, Kim. Kalau aku, sudah pasti kujadikan modal kawin dengan si Marni. Wanita itu sulit didekati kecuali dengan uang. Begitulah gurauan dua sejoli, Tarkim dan Musti, semalam sebelum keduanya berangkat ke Gunung Kawung di daerah Jawa Barat. Mereka berniat melakukan ekspedisi untuk mencari batu mulia yang dipercaya dapat mendatangkan rezeki. Tarkim dan Musti merupakan dua pemuda yang sudah lama nganggur. Sebenarnya mereka bukan tak melakukan usaha apapun. Semenjak lulus SMA, keduanya telah berusaha keras melamar ke berbagai pabrik. Beberapa pabrik menerima mereka, beberapa yang lain tak memberi kabar sama sekali. Tapi sayang, sekalinya diterima di sebuah perusahaan, selalu ada calo pekerja yang menagih duit jutaan rupiah agar diterima masuk. Kalau tidak bisa memberi duit, mereka diancam tak lolos. Pernah suatu kali Tarkim sengaja tak membayar. Katanya para calo itu hanya mengakali para calon pekerja dengan ancaman tak diterima, supaya diberi uang. Ternyata benar. Meskipun tinggal satu tahap lagi dia resmi bekerja, tapi akibat tak membayar calo, namanya dicoret dari daftar calon pekerja. Calo-calo sialan. Kita ini kerja buat cari duit, malah diminta duit. Tidak masuk akal, kata Tarkim marah kala namanya dicoret. Berbagai pekerjaan kecil-kecilan pun telah mereka lakukan. Mulai dari menjadi kuli angkut di pasar, tukang bangunan, hingga menjadi juru parkir ilegal. Tapi sayangnya, duit penghasilan dari pekerjaan kasar begitu tak begitu berdampak besar. Aku sudah lelah, Mus. Bagaimana kalau kita lakukan saja nasihat Kinawa? Kita cari batu mulia yang kerap dia sebut-sebut itu, kata Tarkim suatu malam. Ketika mereka ngobrol, kedua kawan sejoli itu sempat berguru ke seorang dukun. Di hari-hari kosong mereka, tak ada kegiatan, tak ada uang untuk mengisi kekosongan. Keduanya masuk ke padepokan Kinawa dan belajar menenangkan diri dengan berbagai ritual. Suatu kali, Kinawa menawarkan sebuah batu mulia yang konon katanya dapat mendatangkan rezeki. Katanya siapapun yang mendapatkan batu mulia itu, dia akan diberikan kemudahan dalam mencari kerja dan selalu diberi uang berkali-kali lipat. Untuk mendapatkannya, kalian harus mencarinya sendiri di Gunung Kawung. Ketika sudah hampir sampai puncak, carilah hutan yang dipenuhi bunga liar. Di sanalah kalian akan menemukan batu tersebut. Kata Kinawa suatu hari bercerita kepada dua sejoli itu. Kita dirikan tenda dulu di sini, Mus. Aku lelah. Setelah tenda berdiri, kau bantu aku mencari kayu bakar agar tempat tidur kita agak hangat. Baiklah, aku juga sudah lelah, Kim.
Ayo dirikan tendanya. Tarkim dan Musti sudah hampir 6 jam berjalan. Gunung yang sebenarnya tak begitu tinggi, hanya saja proses mencari batu mulia yang begitu lama membuat Tarkim dan Musti kelelahan. Setelah mereka mendirikan tenda, Tarkim mengajak Musti pergi mencari kayu bakar. Mereka berkeliling tak jauh dari tenda yang mereka dirikan. Asalkan ada beberapa kayu yang bisa dibuat api unggun, agar mereka tak kedinginan ketika malam. Ketika keduanya sudah mulai mengangkuti kayu yang berserakan di tanah, tiba-tiba ada seorang kakek tua berjanggut putih menyapa mereka. Sontak mereka kaget, tetapi tak lama, kakek tersebut ternyata ramah. "Nak, sedang apa kalian di sini?" Kakek sudah tidak kuat lagi berjalan. Kakek boleh minta bantuan kalian untuk membantu kakek mengangkut kayu bakar yang sudah kakek cari ini, kata si kakek itu sembari menunjukkan kayu hasil buruannya. Karena tak tega, Tarkim dan Musti pun membantu kakek tersebut. Mereka membantu sang kakek menggotong kayu bakar hingga rumah sang kakek. Anehnya si kakek mengaku telah tinggal di Gunung Kawung sejak lama. "Memangnya kenapa harus tinggal di sini, kek?" kata Musti memberanikan diri untuk bertanya. Kakek tak suka dengan keramaian. Cucu-cucu kakek mengusir kakek dari kota. Sudahlah, lebih baik kakek di sini. Sampailah Tarkim dan Musti di rumah sang kakek. Rumah tersebut benar-benar berdiri di tengah hutan. Dindingnya terbuat dari bilik bambu. Di depan rumah tersebut ada kursi panjang yang mungkin saja enak untuk dijadikan tempat berteduh. Belum lagi sang kakek menawarkan minum. Musti teringat kalau tenda dan barang-barangnya masih ditinggal di tengah hutan. "Kek, mohon maaf sekali, barang-barang kita tertinggal di sana. Kami harus buru-buru kembali agar dapat memastikan barang-barang kami aman," kata Musti. Mungkin baru saja 10 menit mereka duduk sebentar di rumah kakek itu. Kini sudah harus kembali. Sang kakek pun mengatakan tidak apa-apa. Bahkan dia menawarkan rumah gubuknya sebagai penginapan sementara. Dua sejoli itu telah lelah bercampur kecewa. Sudah hampir seminggu mereka melakukan ekspedisi, tetapi tak membuahkan hasil. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk pulang. Turunlah mereka dari Gunung Kawung. Dan betapa terkejutnya mereka ketika sampai di pos penjagaan Gunung Kawung. Terdapat pamflet yang berisi foto mereka berdua dan bertuliskan, "Dicari, Musti, Ahmad, dan Tarkiman. Hilang di Gunung Kawung sejak 6 bulan yang lalu. Bagi yang melihat keduanya, harap lapor ke nomor berikut." Demikianlah kisah yang dialami oleh dua orang yang berniat mencari batu penglaris. Tapi ternyata mereka justru masuk ke alam gaib dan bahkan dinyatakan hilang selama 6 bulan.
Sekian dulu video kali ini, jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.